pertemuan itu kalau menurut analisis intelijen Pak Sri Rajasa yang saya baca, ya itulah menunjukkan memang sudah posisinya sudah parah gitu ya, payah. Akun Fufu Fafa itu 99,9% berdasarkan penelitian dari Mas Roy Suryo itu milik dari Gibran Rakabuming ya. Nah, sudah dikonfirmasi oleh badan yang sangat kredibel BSSN ya. Mas Roy ya, kalau kita lihat misalnya Jokowi mendatangi Prabowo ya sebelum hari hari ABRI ya sebenarnya dulunya, sekarang hari TNI. Itu apa ya maknanya ya? Setelah ada kaitannya dengan kamu ketahuan ya, maksudnya waktu KPU kan? Karena dokumen KPU itu menjadi penting, yang paling penting adalah bahwa dokumen itu digunakan untuk melakukan pendaftaran capres cawapres. Kalau dia simpan di rumah nggak ada masalah. Jadi itulah yang kemudian menjadi patokan, dan ternyata yang dijadikan patokan itu sudah diteliti oleh RRT dan sampai berkesimpulan, dan kemudian ada di Jokowi's White Paper gitu ya. Silakan Mas Roy ditambahkan. Ya. Kita kan semua memang menebak-nebak ya gitu apa yang terjadi pada pertemuan antara Jokowi dan juga Presiden Prabowo. Tapi dengan tadi ada beberapa peristiwa-peristiwa sebelumnya yang katakanlah soal kita tuh rakyat punya kemenangan karena akhirnya terkuak terbongkar bentuk dari ijazah yang mau nggak mau itu harus diakui oleh dia. Ini mirip dengan apa yang dulu ketika kita lagi meneliti Fufa kemudian menolak, oh itu bukan saya gitu ya, itu ketika ditanya coba takono karo sing gawe gitu ya, itu kan dia menolak itu sing duwe, tapi kan dia lupa bahwa nomor handphone yang terregister atas nama Fufa yang 085 sekian belakangnya 33 itu tercatat juga pada form pendaftaran calon wali kota Solo dengan tulisan tangan seorang yang bernama Gibran Rakabuming Raka, nomor handphonenya itu. Jadi nah itu masuk. Jadi itu menarik, nanti ada cerita soal Fufafa dengan trot.com-nya. Wah, itu ada semua nanti. Ya, jadi artinya inilah sebenarnya terkonang kalau dalam bahasanya Sri Mulat. Terkonanglah dia. Terkonangan ya ketika kemudian Jokowi sampai ke sana, dan menariknya apa? Kan publik juga menilai kan. Esok paginya ditunggu ketika di Monas ada peringatan hari ulang tahun TNI, nggak muncul. Semua sudah menduga ini mau minta tiket ini untuk ke sana gitu ya. Harusnya nggak usah minta lah. Mantan presiden kan pasti dikasih gitu loh gitu. Dan misalkan dia juga bisa datang dampingi yang seolah-olah bergaya Bung Karno pakai kacamata. Begitu itu. Nah, mungkin kan bisa begitu ya. Yang kemudian ketika dia lewat dicuekin aja sama presiden, ya kan gitu. Itu kan viral tuh videonya. Ya, dia lewat tuh harusnya seorang yang posisi calon wakil tuh langsung berdiri mendampingi gitu loh. Iya kan? Enggak terus duduk aja, ya udah dilewatin aja, dikepretin gitu. Istilahnya dulu itu disingkang-singkang lah. Nah, jadi pertemuan itu kalau menurut analisis intelijen Pak Sri Rajasa yang saya baca, ya itulah menunjukkan memang sudah posisinya sudah parah gitu, payah lah posisinya. Nah, nggak apa-apa, kita tunggu saja ya gitu. Artinya apa? Malah kemudian dia gerakkan relawan-relawannya ini yang kemudian kan malah salah arah dan salah cacat logika gitu. Malah desak-desak Bareskrim yang mana persoalannya sebenarnya ditangani oleh Polda Metro Jaya, bukan oleh Bareskrim.
Ini kan aneh gitu ya. Dan malah ada ancaman dari Gen Van Mulnya ya, gerakan wanita termul yang kemudian mau aksi porno, aksi dan pornografi itu. Menurut saya Mas Refli ya, apapun isi pertemuan itu yang jelas pertemuan itu tidak happy bagi Jokowi. Gitu. Oke, saya ingin memancing dengan satu tesis ya yang sering disampaikan juga. Apakah benar? Bukan benar ya, masuk akal tidak? Ada yang mengatakan misalnya Jokowi ini sebenarnya panik, limbung dia, mau tumbang, terutama ketika KPU akhirnya mengeluarkan ijazah dia yang digunakan untuk pendaftaran, karena KPU pun kepepet. Kalau dia tidak keluarkan, ya dia kena Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik karena tidak lagi sebagai informasi yang dikecualikan karena berhubungan jabatan publik. Karena itulah dia menemui Prabowo untuk menagih komitmen Prabowo, atau barangkali sekarang udah merengek komitmen Prabowo dalam melindungi dia, dan ini tidak selegowo sehebat sebelumnya di mana Prabowo yang datang. Kemudian dia yang mendatangi. Lalu sebagai langkah paniknya adalah mendesak-desak agar RRT segera ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Itu kan logika yang berkembang. Silakan dokter. Ya, ini saya nyambung kepada peribahasa Jepang itu. Jadi ibarat kata jerami ya yang mau coba diraih-raih sama Joko Widodo yang mau tenggelam ini, Presiden Prabowo ini jerami emas gitu kan. Ya kan, jerami emas karena keadaan sudah berbalik 180 derajat. Bahkan ini bukan lagi cuma soal pertemanan datang, dan kemudian yang menarik ya, ini dari sisi perilaku. Presiden Prabowo sebagai presiden itu kan punya hak, privilege untuk menerima tamu, apalagi ini mantan presiden di istana kan. Tapi ditemuinya di rumah, ya kan? Ditemuinya di rumah dan dalam keadaan yang open gitu ya, artinya kita bisa melihat suasana yang terjadi pada pertemuan mereka berdua, dan harap diketahui oleh masyarakat bahwa sesuatu ya, informasi itu jauh lebih banyak dan jauh lebih akurat ya dari perilaku dibanding dari sekedar kata-kata ya. Jadi suasana batin, narasi-narasi yang tidak terucapkan, bahasa tubuh, bahasa wajah ya, itu justru memberikan informasi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekedar kata-kata, sekedar verbal yang normatif sifatnya. Ya, nah mungkin saya melihat, mungkin Presiden Prabowo sudah dapat bocoran buku Jokowi White Paper, Mas. Karena di situ kan saya ulas tentang neuroscience perilaku ya, bahwa wajah ini adalah sebuah dokumen yang tidak bisa berbohong gitu ya. Justru dengan bagaimana Presiden Prabowo itu menerima Pak Joko Widodo ini di rumah beliau, di rumah pribadi beliau, maka publik diminta untuk melihat dengan seksama apa bahasa tubuh, apa bahasa wajah yang muncul pada pertemuan itu. Dan ini kita belajar, dan saya harapkan juga masyarakat juga bisa dengan mudah belajar melalui buku Jokowi White Paper ya, karena ada banyak bab yang saya tulis tentang hal itu. Nah, jadi sebenarnya pertemuan Pak Joko Widodo di Rumah Kartanegara di tanggal 4 Oktober 2025 itu bukan pertemuan pertemanan, tapi itu adalah sebuah manuver penyelamatan. Nah, ini masalahnya adalah Pak Joko Widodo ini nggak sadar juga bahwa air politik itu mulai meninggi dan mulai menenggelamkan dia. Dalam posisi itu ya, dia bagaikan orang tenggelam dan dia berharap bahwa Presiden Prabowo akan menyelamatkan. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Selama 11 bulan perilaku Joko Widodo itu terhadap Presiden Prabowo itu sama sekali tidak proper dan tidak layak. Apalagi ketika kemudian muncullah Gibran itu sebagai Fufu Fafa. Ya, dan ini jangan lupa nih ya Mas Roy ya, bahwa Fufu Fafa ini akan menjadi bagian yang penting dari buku Gibran's Black Paper ya. Karena kita juga sudah punya banyak data ya. Akun Fufu Fafa itu memang berapa persen Mas? Milik 99,9. Nah, akun Fufu Fafa itu 99,9% berdasarkan penelitian dari Mas Roy Suryo itu milik dari Gibran Rakabuming ya. Dan sudah dikonfirmasi oleh BSSN.
Nah, sudah dikonfirmasi oleh badan yang sangat kredibel, BSSN ya. Nah, jadi ini adalah sebuah faktor ya. Ini adalah sebuah faktor yang datang dari langit ya. Saya rasa tidak ada satu orang pun yang mengira ya, terjadi sebuah peristiwa di mana muncullah Fufu Fafa itu. Ya, ini adalah sebuah peristiwa yang saya yakin Pak Prabowo aja nggak tahu betapa kejamnya selama ini Gibran itu terhadap beliau, terhadap keluarganya, terhadap anak yang sangat dia cintai. Gibran sebagai Fufu Fafa itu kan begitu kejam melakukan pembulian yang brutal terhadap Presiden Prabowo beserta keluarganya kan. Apakah kemudian dikira Presiden Prabowo diam saja? Oh tidak. Ini persoalan yang sangat melukai harga diri, dan saya sudah dari awal memprediksi bahwa Presiden Prabowo hanya menunggu waktu yang tepat aja untuk melakukan tikaman terhadap Gibran ya. Tikaman dalam tanda kutip ya, bukan tikaman secara physically ya. Ini saya bicara dalam sebuah bahasa Amsal ya. Nah, sekarang kekuasaan Joko Widodo ini sudah menendang dalam tanda kutip. Sama ya, menikah menendang. Dari belakang. Oh ya, menikah ya sudah. Menendang boleh deh. Jadi kekuasaan Joko Widodo ini seperti api kecil yang udah mulai padam. Udah nggak ada lagi energinya, dan itu terjadi secara alamiah, apalagi ditambah dengan perilaku Joko Widodo yang dulu mungkin orang masih banyak percaya dengan kebohongannya ya. Tapi kan semakin hari semakin terbuka. Satu kebohongan terbuka sehingga mungkin hanya termul saja ya. Sisa dari penduduk Indonesia yang masih percaya sama Joko Widodo ya. Itu ya. Jadi ini yang penting, pelajaran yang penting kita saksikan bersama, bahwa kebenaran itu akan selalu menemukan jalannya. Tidak ada angkara murka, tidak ada sebuah kejahatan itu akan berlangsung secara langgeng. Yang langgeng itu adalah kebenaran dan kebaikan ya. Yang kita tidak pernah lihat itu dari sosok seorang Joko Widodo. Dan saya kasih underline yang tebal ya, bahwa sebetulnya Gibran ini hanyalah tameng dari Joko Widodo. Gibran ini tidak ada value-nya untuk dijadikan sebagai putra mahkota dan sebagainya, karena memang secara fakta dia tidak disiapkan untuk itu. Kalau memang Joko Widodo itu mempersiapkan Gibran dengan baik, maka nomor satu yang akan dikejar sekolahnya. Ya, orang yang punya uang gampang kok menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bagus kok. Mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah bisa kok. Tidak punya kognitif yang cukup pun bisa kok dipaksakan, asalkan sekolah-sekolah yang dipilihkan untuk Gibran itu sekolah-sekolah yang baik. Tapi kalau kita lihat riwayat pendidikan yang sudah kita mulai kuliti ya Mas, secara ilmiah loh ini ya, bukan secara ngawur ya, secara dengan metodologi ilmiah kita bisa lihat betapa amburadulnya riwayat pendidikan Gibran ini. Artinya apa? Artinya memang Gibran tidak disiapkan dengan baik oleh Pak Jokowi untuk kemudian menjadi suksesornya dia. Jadi ini by accident aja, karena ya tameng yang menurut Joko Widodo efektif untuk menjadi perlindungan dia anaknya sendiri gitu loh. Itu ya, itu pendapat saya.